Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nirnal Munasidlil Ula, SPDI MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Pinkan Diha Ayuni dari kelas E Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang Islam dan Iptek. Teknologi menurut pandangan Islam. Teknologi menurut pandangan Islam ada 5. Yang pertama, pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. 2. Pandangan Islam terhadap teknologi. Ketiga, penggunaan teknologi dalam praktik Islam seperti dakwah. 4. Dampak teknologi terhadap masyarakat Islam. 5. Tantangan ilmu-ilmu Islam terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama, pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Pengertian dasar. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. 2. Pandangan Islam terhadap teknologi. Bila kita lihat pada kenyataan, perkembangan teknologi akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Penggunaan teknologi dalam praktik Islam seperti dakwah. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, kita dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan dakwah Islam, yaitu: pertama, dakwah tidak lagi bergantung terhadap waktu dan tempat. Kedua, dakwah bisa memiliki cakupan yang sangat luas. Ketiga, pendistribusian informasi tentang dakwah yang sangat cepat. Keempat, berbagai ragam cara Islam menyampaikan materi dakwah melalui teknologi informasi. Ada beberapa macam yang bisa kita memanfaatkan dari teknologi informasi dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Antara lain, pertama, pemanfaatan software aplikasi Islam. Kedua, pemanfaatan VCD dan DVD. Dan yang ketiga, pemanfaatan media cetak, media online, stasiun radio, dan TV. Yang keempat, tantangan ilmu-ilmu Islam terhadap perkembangan teknologi. Faktor yang menjadi tantangan ilmu-ilmu Islam di tengah perkembangan sains modern. 1. Ambivalensi teknologi. 2. Di kalangan umat Islam masih banyak yang hanya menekankan pada studi pustaka daripada studi terhadap realitas sosiokultur. 3. Belum ada paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan struktur keilmuan Islam. Upaya untuk mengatasi faktor tantangan Islam di tengah perkembangan sains modern, yaitu: 1. Memadukan sistem pendidikan Islam. 2. Meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahap. Ketiga, untuk menghadapi persoalan metodologi, ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Prinsip-prinsip tantangan ilmu terhadap perkembangan teknologi, yaitu: 1. Mengandalkan akal semata untuk membimbing manusia mengarungi kehidupan. 2. Mengikuti setia validitas pandangan dualistis mengenai realitas dan kebenaran. 3. Membenarkan aspek temporal untuk memproyeksikan suatu pandangan dunia sekuler. 4. Pembelaan terhadap doktrin humanis. Dan yang kelima, penirauan terhadap drama dan tragedi yang dianggap sebagai realitas universal dalam kehidupan spiritual atau transendental dalam kehidupan batin manusia. Dan yang terakhir adalah dampak teknologi terhadap masyarakat Islam. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.